Hai, kembali lagi di podcast Komar Komunikasi with Hema. Selamat sore semuanya ya yang pada nonton. Kita di episode kali ini di podcast Komer ini kita kedatangan beberapa tamu yang spesial sekali ya. Kita datangkan dari jauh-jauh hari juga dan sangat sulit sekali mengatur jadwal ketiga orang ini. Sangat sulit sekali dan alhamdulillahnya mereka semua bisa hadir di Komer ini pada sore kali ini, guys. Mantap sekali. Mungkin salah satu di antara tamu-tamu kita ada apa, Rul? Hai. Siap. Hai kawan-kawan. Ada Asoni. Ya. Dan ada Fitriana. Ya, hai kalian bertiga, apa kabar? Aduh. Alhamdulillah. Baik. Baik saja kan? Ya. Ini Bapak gimana kabarnya? Oh, saya baik kok. Saya baik. Alhamdulillah baik. Sangat ceria sekali ya. Ini Ceria untuk sekali. acara. Ceria ya, sangat energik sekali ya. Siap. Ya. Jadi semangat gitu kita nih buat Ya. apa? Podcastnya kita. Bagus lah. Kita di sini kita ngobrol santai-santai aja lah ya. Oke. Boleh. Kita mau ngobrolin tentang suka dukanya masuk organisasi. Waduh. Ya kita ngobrol santai-santai aja lah, nggak usah terlalu formal atau serius juga kan. Kita biasa-biasa aja lah. Siap. Ya gitu. Dari tadi kan perkenalan nama doang ya. Mungkin kita tanya dulu dari Apahrul nih. Oke, siap. Apahrul, gimana kabarnya Apahrul? Alhamdulillah baik. Baik ya? Cukup baik sehari ini ya. Mungkin bisa dibilang emang jadwal sekarang lagi padat-padatnya gitu ya. Iya kan? Tadi kan saya sudah bilang. Iya. Sangat susah sekali mengatur jadwalnya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan dari panitia terlalu dari saya kurang responnya kurang cepat gitu. Iya, enggak Mohon apa-apa. maaf saja ya. Ya, karena ya tahu. Saya juga ngerti kan. Lagi sibuk-sibuknya karena kita sekarang mau masuk semester baru kan. Iya, jadi pada sibuk. Nah, mungkin ada orang-orang yang belum tahu juga ya teman-teman kita di Komar kita di luar sana mungkin pada belum tahu nih Apahrul itu menjabat sebagai apa dan di mana. Oke. Untuk perihal jabatan, alhamdulillah di sini saya itu diamanati mungkin ya dipercaya oleh teman-teman untuk menjabat sebagai ketua umum di Hammer Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Perjuangan pada periode 2022 sampai 2023 itu. Apahrul dari himpunan manajemen ya. Ya itu teman-teman, kita tuh kedatangan Apahrul ya, ketua himpunan manajemen di Universitas Perjuangan ini. Dan kita bisa tanya Asoni kali ya. Boleh ya Asoni ditanya sedikit Gas. ya. Kalau Asoni itu menjabat sebagai apa di Ormawa yang ada di Unprimi di ini? Nah, untuk periode saat ini saya kebetulan dipilih oleh teman-teman dan juga dipercayai sebagai ketua umum di Dewan Perwakilan Mahasiswa Skala Fakultas Ekonomi Bisnis. Oh iya, di DPM ya? Ya, DPM. Oke ya. Mungkin lanjut dulu ya. Iya, boleh. Sebelum ditanya lebih dalam lagi. Boleh. Agak terlalu tegang nih, kita nyantai aja nih. Kita santai saja. Ini sorry ya karena kalau misalkan banyak kalimat-kalimat dari saya yang belibet atau agak-agak aneh gitu karena ini sebenarnya pertama kali saya mewawancarai orang-orang ini. Aduh. Nah, Aibul Siap. kalau Fitriana nih. Fitriana menjabat sebagai apa dan di mana? Boleh.
di Ormawa ini. Sekalian perkenalan juga mungkin ya. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Kebetulan dalam periode kali ini saya diamanati mungkin ya oleh teman-teman untuk di Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan itu sebuah anugerah dan juga sebuah musibah gitu ta. Sebuah musibah. Oh iya. Kenapa bisa jadi musibah? Ini nanti kita ngobrol panjang lebar kan suka dukanya. Oh iya benar. Nanti lah kita. Gitu. Itu mungkin sekilas perkenalan. Saya mau sambil minum boleh ya? Saya haus soalnya. Ya itulah teman-teman. Tadi perkenalan dari bintang tamu kita yang hadir pada sore kali ini tuh ada yang dari Ketua Himpunan Manajemen, ada yang dari Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita sudah susah-susah mendatangkan ketiga orang-orang ini yang lumayan cukup sulit sekali mengatur jadwalnya kan. Nah, kita Apa nih? Kita mau ngapain nih iya. di sini? Aduh ya gimana, kita santai-santai aja lah ya. Ini mungkin sebelumnya saya ucapkan mohon maaf mungkin ke teman-teman panitia, khususnya saya pribadi mungkin telat datang ke sininya tidak sesuai dengan undangan karena memang ada beberapa hal yang harus dibereskan, mungkinnya mohon maaf. Dan terus juga saya ucapkan terima kasih juga nih pada teman-teman yang sudah menyediakan forum untuk kita diskusi nih di sini. Semoga ini kedepannya bisa terus konsisten gitulah untuk memberikan informasi ke teman-teman gitu, penonton seperti itu mungkin ya. Iya benar ya, nggak apa-apa tadi ya bagus lah. Kita sorry ya, saya pengen ketawa tadi. Kita mulai dulu dari sebenarnya menurut kalian bertiga ini nih, organisasi itu apa sih? Pengertian dari organisasi menurut kalian bertiga nih? Boleh dari siapa dulu? Boleh siapa aja? Baik. Oke. Dari saya dulu. Boleh. Oke, boleh dari A. Mungkin untuk dari definisi organisasi itu kan sebenarnya menurut saya itu sangat luas sekali. Tapi di sini saya mencoba untuk menyimpulkannya. Iya. Jadi menurut saya itu organisasi itu suatu wadah serta kerjasama yang ada di organisasi bentuknya ya. Anggota-anggota yang tentunya ya untuk mencapai suatu tujuan gitu. Iya. Jadi lebih spesifikasinya itu ada dua apa? Jadi ada dua ya. Jadi ada suatu kerjasama dan ada juga suatu kegiatan ketika disebut organisasi gitu. Ada suatu kerjasama dan ada suatu kegiatan gitu. Oke, jadi organisasi itu bisa kita sebut dengan wadahnya orang-orang berkumpul. Nah, dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itulah. Ya, gitu ya. Jadi organisasi itu semacam wadah gitu ya. Gimana menurut Fitriana? Waduh. Saya sangat sepakat sekali mungkin dengan ini pimpinan basis manajemen lah kalau kita sebut ya. Betul. Bahwasanya apa tadi organisasi itu adalah merupakan wadah. Nah, mungkin ini saya coba lebih mengkerucutkan lagi, lebih mensimpelkan lagi. Ya. Mungkin ini kita berbeda pandangan gak apa-apa ya, ataupun dengan penonton berbeda pandangan gak apa-apa. Kalau menurut saya secara simpelnya organisasi itu adalah tubuh sesuai dengan katanya organ. Dan kenapa saya menyebut organisasi adalah tubuh? Karena gini aja lah, satu sama lain itu saling keterkaitan, saling keterikatan dan mempunyai fungsinya masing-masing. Kita ambil contoh di badan kita lah nih. Kita kan ketika yang terluka itu adalah kaki, mata juga ikut merasakan dengan mengeluarkan air mata. Itulah kenapa saya menyebutnya sebagai tubuh. Karena satu dengan yang lain itu sangat berkaitan dan saling terhubung sesuai dengan yang dikatakan tadi oleh Pak Kahim, kerjasama. Seperti itu secara simpelnya sih.
nanti akan dibahas lebih sejauhnya oleh pimpinan kami Oh, nih. iya, betul teratas. Teratas nih. Ya. Seperti itu. Kita semua pengen denger kan ya pendapat dari AA Sony ini gimana tadi menurut Pak Fahrul tuh kan si organisasi itu wadah yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama, dan itu tuh bisa dianalogikan sebagai tubuh yang saling berkesinambungan dalam setiap tindak tanduk yang terjadi kan. Nah, menurut AA Sony gimana nih organisasi itu? Nah, kalau menurut saya tadi Bang Fahrul juga sudah menjelaskan, saya sedikit sepakat, begitupun dengan kawan saya tadi Fitriana. Ya. Nah, kalau menurut saya definisi formal dari organisasi itu adalah suatu kumpulan seseorang ataupun individu dengan yang mempunyai tujuan dan didasarkan dengan legalitas. Nah, karena banyak orang kali ini gitu suka beda persepsi tentang organisasi ataupun komunitas. Sepakat. Nah, organisasi tersendiri itu mempunyai legalitas, tapi tidak dengan komunitas. Komunitas itu tidak ada legalitasnya. Nah, kalau saya analogikan, khususnya di tatanan lembaga Universitas Perjuangan, yang saya anut di DPM itu, organisasi itu analoginya seperti keluarga. Kenapa saya menganut seperti itu? Karena menurut saya dikarenakan organisasi di dalam ruang lingkup kampus itu non benefit, tidak ada penghasilan dalam kategori uang. Sukarela berarti. Kita itu harus bersifat sukarela dan juga harus tolong menolong, karena kalau kita tidak ada tanggung jawab satu sama lain, ya bagaimana organisasi tersebut bisa maju, seperti itu. Dan juga kalau ada analoginya, mohon maaf juga, kalau ada salah satu anggota yang meninggalkan organisasi tersebut, masih ada orang lain gitu yang menggantikan. Berarti itu bertolak belakang dengan Bang Fitriana tadi. Analoginya seperti tangan itu putus, berarti otomatis tidak akan terganti. Tapi kalau keluarga ada salah satu orang yang meninggal, masih ada yang bisa menggantikannya. Karena ada regenerasi Ya, seperti itu. Oke ya. Iya, seperti itu ya teman-teman, pengertian, mungkin sedikitnya pengertian organisasi dari kita semua ya. Nah, kan tadi disebutin kalau organisasi yang ada di kampus itu tuh organisasi non benefit kan? Ya. Non benefit dalam artian kita nggak bisa dapetin uang lah kasarnya dalam organisasi itu. Saya tuh kok saya ya? Gimana ya bagiannya? Aku mau nanya nih, karena kan itu tuh nggak ada benefit atau kita gak dapetin uang dari sana. Kenapa sih alasan kakak-kakak ini bisa masuk organisasi? Kenapa kok mau gitu? Padahal kan kita masuk tuh capek lah, kita ngeluarin tenaga, ngeluarin pikiran buat organisasi gitu. Kenapa? Alasannya apa gitu? Kok bisa masuk, pengen masuk? Dari siapa dulu nih? Bebas. Dari siapa aja. Baiklah, mungkin saya yang menjawab. Ya. Ketika berbicara organisasi tidak mendapatkan keuntungan, saya rasa itu persepsi yang salah. Ya. Namun ketika berbicara organisasi tidak mendapatkan keuntungan secara finansial, nah itu saya sepakat. Karena keuntungan yang ada di organisasi itu menurut saya bukan hanya tentang finansial, profit yang berbentuk finansial, tapi ada keuntungan lain ataupun nilai lain yang bisa kita dapatkan di sana, yang tidak bisa dibeli dengan uang lah istilahnya. Seperti itu. Kita bisa di sana belajar untuk memahami karakter banyak orang, kita bisa belajar untuk memanage waktu yang baik, kita bisa membangun relasi dengan organisasi lain ataupun dengan orang-orang yang berada di organisasi tersebut. Itu kalau menurut saya itu benefit yang tidak tertulisnya ada di sana atau secara tersiratnya gitu. Nah, kenapa kita ataupun saya pribadi bisa masuk nih ke organisasi? Ya karena yang pertama karena memang mungkin saya tuh orangnya gak bisa diem ataupun
ketika kuliah saya hanya kuliah itu gak bisa gabut gitu. Oh, Jadi gak bisa. yang pertama kita mencari kesibukan. Selain daripada itu justru dari kesibukan sana tuh kita mendapatkan banyak pengalaman, apalagi ilmu gitu. Nah, Ya. itulah kenapa mungkin yang menjadi latar belakang khususnya saya pribadi bisa mengikuti organisasi khususnya di kampus seperti itu. Terus juga dari relasi juga menambah kawan-kawan baik dari satu universitas ataupun maupun dengan universitas yang lainnya. Di situ mungkin ada keuntungan yang memang perlu untuk jangka panjangnya, investasi jangka panjang. Nah, itu sih kalau menurut saya. Siapa lagi? Boleh. Dari siapa aja kok bentar dulu sih. Sebelumnya kita kan tadi dari awal juga ngobrol santai kan. Kita santai. Kita nggak usah harus tegang kayak ini jawabannya apa ya? Gitu kayak biasa aja gitu kayak gimana kayak lagi ngobrol-ngobrol di sekre aja. Biasa-biasa aja. Itu ditakutkan saya ngobrol, pimpinan saya ngobrol gitu. Pembagian waktu lah Ya. itu maksudnya. Ya, tidak apa-apa. Ya pokoknya santai aja lah. Kita ngobrol di sini. Boleh. Fun aja. Ya, gimana nih? Menurut apa Rul? Saya dulu. Ya. Nah, mungkin itu termasuk jadi alasan ya mengapa alasan saya masuk organisasi karena saya itu jujur bukan dari dari SMA ataupun SMP itu tidak masuk organisasi. Malah baru sekarang. Ya baru sekarang masuk kuliah itu saya mencoba untuk masuk organisasi. Awalnya itu ada salah satu teman saya, dia itu aktif di organisasi. Dia mencoba memahami saya bagaimana dan ternyata sedikit demi sedikit itu terbukti juga apa yang menjadi suatu unggulan mungkin ya bisa disebut unggulan yang masuk organisasi ataupun yang tidak masuk organisasi. Nah, yang tadi dibicarakan oleh grup saya itu sepakat sekali. Jadi saya itu masuk organisasi itu bukan hanya alasan profit gitu ya, tapi yang saya rasakan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya, yang bermanfaat dan bisa kalau misalkan dibandingkan itu feedbacknya itu lebih besar daripada profit gitu yang maka dari itu saya itu jadi tertarik ke dalam dunia organisasi tentunya, meskipun di organisasi itu capek gimana lah gitu. Resiko ya gitu. Resiko itu ketika kita udah capek di organisasi, maka dari itu organisasi kita itu udah dapat kalau misalkan di organisasi tidak capek, enak-enakan saja, itu bukan organisasi menurut saya gitu. Iya. Pastilah, soalnya itu konsekuensi gitu masuk organisasi. Tapi saya yakin ketika kita udah capek, pasti feedback yang didapatnya juga pasti bakal lebih gitu. Lebih ya, sepakat. Iya benar. Nah, Sony, hai ya Sony. Pimpinan ya. Ini biasa jawabannya suka mantep nih pimpinan saya nih. Memang sengaja suka disimpan di Iya. akhir biar Saya juga banyak belajar nih dari pimpinan nih. saya juga pengen belajar lebih lah. Ya, dan mungkin teman-teman Komer juga pengen tahu, juga pengen belajar dari obrolan ini. Gimana nih alasan Sony pengen masuk organisasi itu kenapa, dan kan tadi kalau Fahrul itu masuk organisasi baru sekarang kan, baru pas masuk kuliah. Kalau Sony gimana alasan Sony mau masuk organisasi itu tuh gimana, dan dari kapan masuk organisasi? Nah, kalau saya masuk organisasi itu dari SD sampai SMA. Tapi saya semenjak kuliah sebenarnya saya itu mengurungkan untuk di organisasi lagi. Karena ada beberapa hal mungkin yang kalau bisa dikatakan gini, contohnya kakak saya itu dulu pas saya masuk kuliah itu memaksa saya masuk organisasi di kampus. Tapi ada pepatah yang bisa dibilang jadi lama-lama jadi suka gitu. Nah, saya itu kelamaan di organisasi, lama-lama
skala kampus itu, jadi saya terbiasa dan juga saya menikmati di organisasi kampus. Nah, juga dulu saya sebelum duduk di kursi DPM, saya juga sempat menjabat di Hamar, Di himpunan ya. di himpunan. Saya itu dulu sebagai anggota kemahasiswaan. Anggota kemahasiswaan. Ya. Anda Oh, anggota apa? Saya anggota Kominfo saya. Oh, Kominfo berarti beda. Ya, beda sih Kominfo ya. Nah, kalau berbicara perihal benefit atau keuntungan ya. Nah, dari manajemen itu kita ada yang namanya kesetaraan. Contohnya kita membeli produk harus ada value. Iya. Nah, yang saya rasakan dalam organisasi kampus ataupun organisasi internal, nah banyak value yang saya tidak bisa dapatkan di mata kuliah dalam segi akademik. Nah, begitupun dalam mata kuliah itu ada korelasinya dengan kegiatan yang ada di organisasi seperti ya leadership ataupun mengatur orang-orang ya seperti itu, dan juga memanage perihal waktu. Oke, jadi jadi kalau Ason itu emang dari dulu udah masuk organisasi dari SD kan. Dan Ini di SMA-nya ini mantan ketua OSIS dulu nih. Enggak. itu OSIS. Iya nih. Mantap, keren. Makanya tadi saya bilang kan saya juga sering banyak belajar nih dari pimpinan saya. Gitu. Jadi kalau di sini itu tentang organisasi itu paling handal. Iya. Saya juga iya pimpinan tinggi di fakultas. Iya. Cuman ini dia orangnya kan merendah gitu kan. Merendah untuk meroket ya. Bisa dikatakan seperti itu. betul. Memang luar biasa sekali lah ya kalian bertiga ini. Dan kan kalau Fitriana itu dari kapan masuk organisasi? Dari SD juga. Sebenarnya kalau masuk dari kepengurusannya dulu saya berawal dari sejak saya MTS, karena kan saya mah di madrasah dulunya, bukan di SMP gitu kan. Tapi dari SD juga suka ikut. Dulu mah kan yang kalau di SD mah yang di saya khususnya yang terkenal tuh pramuka. Nah, saya masuk di sana. Waktu MTS saya masuk di OSIS dan di pramuka juga. Waktu SMA saya masuk juga di OSIS, pramuka, dan satu lagi ada PIK-R dulu. PIK-R. Ya, Apaan tuh PIK-R? PIK-R tuh kayak semacam tempat kita tentang sosial sih, lebih ke sosial itu ya. Oke. Terus berlanjutlah ke ketika saya kuliah, dan sampai sekarang mungkin ya saya masih berada di organisasi. Kuliah tuh dulu saya masuk ke Hamar, sama saya juga di Hamar 2 periode malah. 2 periode saya di Hamar, terus juga di UKM saya ikutan juga di olahraga masuknya saya di Subpoli, dan satu lagi di pramuka saya juga ikut, dan sudah demisioner kalau di pramuka sama di Poli sekarang. Itu mungkin kalau perjalanan mah. Aduh, pimpinan kami luar biasa sekali ya. Kan kalau Asoni sama Fitriana itu emang udah pernah masuk organisasi nih sebelumnya juga. Nah, kalau Aparul kan baru sekarang nih masuk organisasi. Betul sekali. Nah, dan langsung sekarang tuh ini tuh kan kali pertama masuk organisasi, dan sekarang udah bisa jadi ketua himpunan gitu. kan luar biasa kan? Mengerikan. Nah, apa sih trigger yang bisa ngebikin Aparul tuh kayak anjir aku pengen deh jadi ketua himpunan gitu. Kayak apa triggernya sampai bisa mau? Jadi begini mungkin ya, kita ulang lagi. Saya itu masuk organisasi itu di semester 1 ya, di luar kampus, yaitu di masyarakat. Nah, setelah itu masuk Hamar. Terus yang membuat mungkin saya jadi ketua himpunan ya. Yang pertama emang banyak sih ya, banyak faktor pendukungnya. Tapi yang saya garis bawahi di sini tuh dukungan dari teman-teman.
Iya. Nah itu jadi motivasi yang lebih buat saya untuk bisa mencalonkan sebagai ketua himpunan gitu. Dukungan dari teman-teman, kepercayaan dari teman-teman gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang alasan yang lebih kuat tentunya. Dan juga saya tuh ingin mencoba mengejawantahkan, mungkinnya mengejawantahkan apa yang ada di pikiran saya perihal organisasi gitu. Nah, coba saya ingin menjawantahkan kepada hal tersebut. Maka dari itu saya berniat ataupun bermaksud untuk mencalonkan sebagai ketua gitu. Jadi emang triggernya tuh dari teman-teman juga Nah, kan, itu. yang bikin Aparu pengen jadi ketua. Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi nih ketua himpunan. Boleh terima kasih, ucapan terima kasih kepada teman-teman Aparu. Terima kasih mungkin kepada Ya. teman-teman ya yang sudah mendukung ataupun memberikan kepercayaan kepada saya dan bisa bekerja sama dan sama kerja. Ya, betul sekali. Dan pada akhirnya kita saling membesarkan diri. Teman-teman bisa membesarkan saya dan saya pun bisa membesarkan teman-teman gitu. Salinglah kalau di dalam organisasi itu. Mutualisme ya. Nah, Saling mutualisme. Nah, kalau itu ya kan tadi trigger Aparu tuh dari teman-temannya ya yang bikin Aparu pengen jadi nyalonin buat jadi ketua gitu. Kalau Asoni sama Fitriana tuh kan pernah ada di Hammer kan dulu tuh. Ya. Kalau Asoni tadi jabatnya jadi Anggota anggota kemahasiswaan ya. Ya. Ini gak jadi ketua gak atau udah sampai anggota kemahasiswaan doang? Saya itu dulu di Hamar udah sampai anggota saja karena periode selanjutnya saya itu naik di DPM sebagai ketua komisi Langsung 3. naik ke DPR. Ya, dan sekarang jadi ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Masya Allah, Allah Akbar, tabarakallah. Gimana? Apa? Kok mau gitu? Kok bisa nih trigger yang bikin Asoni pengen jadi naik ke ketua tuh dari himpunan anggota, terus ke DPM anggota dulu kan, terus sekarang jadi ketua umum. Apa triggernya? Nah, kalau saya itu mempunyai motivasi karena gini, saya itu pernah menjabat di DPM selama 1 periode, berarti saya itu tahu. Ya lanjut aja. Itu ada kucing. Saya itu kaget tadi. Kucing nakal. Kaget tadi ada kucing. Memang kita syuting tuh di tempat kebun binatang ini. Banyak hewan-hewan sih. Iya benar. Iya. Mohon maaf ya. Tadi saya sempat kaget masalahnya. Sorry. Saya ulang. Ya, gimana? Jadi gini, saya itu dulu di DPM menjabat selama 1 periode dulunya. Nah, berarti saya itu tahu apa kekurangan dan juga kelebihan dari organisasi DPM di periode sebelumnya. Nah, saya itu berencana untuk memperbaiki apa yang kurang dari DPM ya, dan juga insya Allah ingin memajukan DPM ke arah yang lebih baik. Dan juga tapi di sisi lain banyak orang yang mengatakan kepada saya anak bungsu itu tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, saya juga ingin membantah hal tersebut. Itu mitos. Ya, atau apa? ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Oh, kalau anak bungsu itu gak bisa jadi pemimpin. Karena mungkin gini analoginya. Kakak pertama itu mempunyai adik ya, otomatis kan si kakak itu mempunyai sifat pemimpin untuk mengatur adiknya. Nah, seperti itu. Oh, jadi kenapa anak bungsu gak bisa jadi pemimpin karena udah kebiasaan dipimpin sama kakak-kakaknya. Dan juga yang namanya anak bungsu itu sekarang dikenal sebagai anak yang manja. Iya. Dikenal juga sebagai anak yang mengambil hak kasih sayang seorang kakak. Biasanya kan seperti itu. Cuman itu di luar sana lah, nggak ada di sini mah. Itu. Oh, jadi gitu ya. Kalau Ason itu.
Afitriana nih. Kalau Afitriana juga kan pernah di himpunan ya, dan waktu saya masuk juga itu masih ada Afitriana ya. Iya. Iya kan? Siap. Ya. Dulu tuh Afitriana jadi apa sih di himpunan? Baik. Kalau flashback ke belakang ketika masih di himpunan memang banyak momentum, banyak kisah dan banyak air mata juga di sana. Aduh. Banyak air mata. Kalau ditanya mengenai posisi saya dulu di himpunan sebagai apa, saya 2 periode di himpunan. Nah, untuk periode pertama, saya tuh diamanati sebagai ketua departemen penelitian dan pengembangan. Kalau sekarang karena dari Mubes kemarin udah diganti menjadi eksternal, dan untuk kemahasiswaan udah diganti menjadi internal seperti itu. Nah, lanjut ke periode kedua, saya membersamai kawan saya Kahim Nopal waktu itu. Dan saya dipercayai sama beliau untuk diajak menjadi wakilnya. Seperti itu mungkin kalau kerja. Diajak menjadi wakil. Ya, maksudnya ngobrol lah gitu. Seperti itu sih kalau masalah jabatan di himpunan sebelumnya. Oh, jadi emang udah pernah diajak juga jadi wakil ya? Ya. Itu juga nggak jauh beda sama jadi ketua juga kan? Maksudnya wakil ketua nih, dan sekarang kan jadi ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa kan? Ya. Siapa yang ngajak sekarang? Aduh. kan dulu kan diajak jadi wakil. Boleh. Kalau sekarang gimana emang perjalanannya sama jadi ketua umum? Sangat menarik sekali ya kalau membahas mengenai atau sejarah kenapa sampai saat ini bisa menjabat sebagai gubernur ya, karena kan di kita sistemnya republik. Ya. Jadi untuk yang teratasnya sebutnya Presma dan ke fakultasnya gubernur. Nah, sebenarnya saya itu ketika mau masuk organisasi apapun, saya itu suka izin sama orang tua, minta pandangan dari orang tua. Dan pada waktu itu sebenarnya niat saya untuk di fakultas juga belum 100%, karena saya melihat banyak potensi lain nih di fakultas tuh, apalagi di kita di ekonomi banyak orang-orang yang memang pantas dan layak lah. Namun mungkin saya memberanikan diri untuk menjadi seorang ketua. Saya juga ngobrol lah sama orang tua saya khususnya, dan yang menjadi pendorong yang utama itu kalau Kahim kan tadi teman-teman itu sama, itu juga faktor pendukung ya. Nah, kalau saya pribadi itu lebih ke orang tua, karena orang tua saya silahkan berorganisasi, manfaatkan di kampus, cari teman sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga menjadi dorongan bagi saya. Orang tua saya juga memberikan izin, malah ya silahkan gitu, selagi itu kegiatan positif terus juga berdampak baik untuk pribadi, kenapa enggak, seperti itu yang menjadi patokan saya kenapa bisa berani mengambil resiko gitu. Karena ya untuk menjadi ketua itu kita yang mengambil resiko gitu. Ya, benar. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya. Ketua itu ya kita tuh jadi kalau di badan itu kan kita jadi kepalanya ya. Kita jadi kepala yang mengatur semua organ tubuh kita. Gitu kan? Iya kan? Iya. Iya kan teman-teman? Kok pada diem? Waduh. Bercanda dong. Ya. Seperti itu ya. Trigger itulah trigger kakak-kakak ini bisa jadi ini ada nih? Bukan ya? Bukan. Jadi ketua masing-masing instansi ini. Nah, kita lanjut aja lagi nih tapi tadi kan alasan-alasan masuk organisasi dan trigger bisa jadi ketua nih. Nah, kalau menurut kakak-kakak masuk organisasi itu penting gak sih? Maksudnya emang kita tuh harus ya masuk organisasi di kampus atau dimanapun itu. Padahal kan tadi juga saya sudah bilang masuk organisasi itu waktu kita tuh jadi terambil dan tenaga kita, pemikiran kita gitu kan. Jadi terambillah hak-hak kita orang yang gak masuk organisasi itu tuh. Jadi emang penting gitu masuk organisasi itu.
terlepas dari benefit yang bisa didapatkan di organisasi itu, seperti banyaknya relasi, kita jadi tahu bagaimana cara mengatur waktu atau bekerja sama dan sebagainya gitu. Emang sepenting itu ya organisasi menurut Siapa dulu? menurut siapa sok? Menurut siapa aja dah? Bebas dari mau siapa dulu? Dari Sony dulu lah. Ketum dulu. Boleh karena kan sudah yang paling lama ya di organisasi ini. Jadi emang penting sekali organisasi. Ayo kita masuk organisasi. Kan gimana nih? Emang sepenting itu ya organisasi? Nah, kalau saya itu sebenarnya organisasi itu terbagi dua. Organisasi yang emang benar-benar penting ataupun ya emang kurang gitu. Tapi ada suatu hal yang emang manusia ataupun individu itu tidak masuk organisasi, tidak boleh. Yang dimana organisasi itu bisa dikatakan toksik. Nah, kalau organisasi toksik itu baik dipandang bagus bagaimanapun, menurut saya ya tidak boleh gitu. Karena emang organisasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dan juga baik buat seluruh anggota ataupun pemimpinnya. Nah, dan juga itu saya kembalikan ke tiap-tiap orangnya gitu. Karena yang seperti yang dijelaskan dalam buku Mike Robbins, semua manusia itu dilahirkan otentik. Nah, unik. Nah, jadi emang dari sebagian manusia itu ada yang mempunyai keingintahuan yang lebih ataupun ya emang menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Nah, jujur saya juga dulu emang bisa dikatakan introvert. Oh, introvert. Ya, sangat introvert. Dan juga saya tidak bisa untuk berbicara di depan umum, public speaking. Dikarenakan saya dulu masuk organisasi dan mulai terbiasa dengan teman-teman berbagi cerita ataupun pengetahuan yang membuat saya bisa sampai di titik ini. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Saya juga banyak belajar dari pimpinan basis eksekutif tertinggi di fakultas. Gula-gula lagi nih. Keren, mantap. Jadi emang cukup penting sekali ya untuk menunjang kehidupan kita selanjutnya gitu. Seterusnya kita tuh bisa ngambil banyak hal juga dari organisasi. Entah itu public speaking atau kita jadi orang yang gak pemalu gitu, bisa mengasah itu semua. Ya benar. Memang sepenting itu ya organisasi. Nah, kalau sekarang tuh kakak-kakak ini tuh semester berapa sih? Nah, kalau berbicara semester mungkin kita paling tua ya. Maksudnya kita semester akhir lah sekarang. Semester 8. Itu semester sih. 8. Ya. Semester 8 tuh udah sibuk skripsi ya. Udah sibuk. Cuman berbeda kalau saya itu semester mau ke semester 6. Mau ke semester 6 ya. Jadi ini semua kakak-kakak saya ini. Oh, ini juga kakak-kakak saya berarti ya. Saya soalnya paling muda berarti ya. Saya baru semester 4 nih. Iya. Tapi saya sangat tertarik tadi dengan pembicaraan mengenai yang diungkapkan oleh pimpinan basis nih, tentang yang ditanyakan kan tentang seberapa penting nih organisasi untuk kita ikuti. Sebenarnya simpelnya gini, ketika organisasi udah jadi kebutuhan bagi kita itu sangat penting. Beda lagi ketika organisasi itu hanya keinginan. Halnya kita hidup lah. Nanti makanan itu kan udah jadi kebutuhan lagi nih, bukan lagi jadi keinginan. Nah, ketika udah jadi kebutuhan itu kan mau tidak mau itu harus ada, seperti itu sih. Penting sekali kan. Namun yang digarisbawahi itu di dalam organisasi atau ketika mengikuti organisasi itu kita harus siap dengan segala konsekuensi. Kalau kata Sultan Syahrir itu, hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan. Iya, betul. Nah, Saya kalau sering itu, dengar itu. nah itu kata
kata-kata yang suka muncul lah gitu. Nah itu sih kata-kata yang memang menurut saya benar adanya. Maksudnya kita juga kan mempertaruhkan banyak hal untuk masuk organisasi, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita memenangkan dalam bentuk apapun itu. Yang penting arahnya yang positif lah. Itu mungkin kalau pandangan saya. Ya benar-benar. Saya juga jadi keinget itu kalimat itu tuh, hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan ya. Nah. Ya memang, karena kalau misalkan kita hidupnya nggak dipertaruhin ya kayak ya udah hidup aja gitu. Dan nggak akan ada yang dimenangkan juga kan. Dan mengalir gitu. Dan salah satunya mempertaruhkan hidup itu ya hal layaknya seperti masuk organisasi kan. Seperti kita ngasihin waktu kita dan segala rupa kita itu untuk dipertaruhkan dan pada akhirnya untuk kita menangkan. Iya betul sekali. Ya memang penting ya. Nah kalau di Apahru kan ini kakak-kakak kita ini kan kakak-kakak kita nih. Waduh. Kan ini udah jadi kakak-kakak. Serasa paling tua gitu kan. Kita nih udah mau skripsi. Kalau Apahru kan baru maju ke semester 6 ya. Itu tuh mau ngambil konsentrasi jurusan kan? Iya kan? Nah kan masih sibuk-sibuknya nih di akademik ya. Iya kan? Sibuk. Ya betul sekali. Gimana kalau Apahru sendiri, gimana cara ngatur waktu akademik buat akademiknya sama organisasi yang ada di kampus ini? Oke, nah mungkin ini juga banyak yang dipermasalahkan tentunya oleh kebanyakan orang, bahwasannya masuk organisasi itu akan menghambat kepada akademik. Iya. Nah, di sini juga saya hadir akan mematahkan stigma tersebut. Membantah. Bahwasanya saya juga untuk perihal akademik, organisasi pun menurut saya tidak akan mengganggu pada hal akademik. Karena di organisasi juga kan banyak gitu anggota-anggotanya. Kalau misalkan kita terbentur, ada suatu kegiatan yang berbenturan dengan organisasi atau akademik, kita juga kan ada struktur Struktur emang belibet ya. Maaf ya, mohon maaf. Ya gak apa-apa santai.